Selamat pagi, selamat beribadah, selamat berjumpa kembali di rumah masing-masing. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu ini supaya kehidupan, kekuatan, pertumbuhan rohani kita semakin sehat. Sekalipun tidak ada waktu atau kesempatan bersekutu bersama sahabat-sahabat yang lain, namun kesempatan pagi hari ini kita masih bisa beribadah bersama keluarga kita di rumah masing-masing. Kita akan baca firman Tuhan, namun pagi hari ini judul firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama adalah memelihara rahasia hati yang berkobar-kobar. Memelihara rahasia hati yang berkobar-kobar. Di dalam firman Tuhan kita akan buka bersama-sama Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-32. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 32. Judul perikopnya berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Kalau 7 mil itu diperkirakan sekitar 11 kilometer. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan Dia. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu, orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Kisah perjalanan dua orang murid Yesus ke satu desa yang namanya Emmaus. Di tengah perjalanan mereka berjumpa dengan Yesus, namun mereka tidak menyadari bahwa pribadi yang sedang berjalan dengan mereka adalah Yesus. Mereka berjalan dalam keputusasaan.
Mereka berjalan dalam kekecewaan karena Mesias yang diharap-harapkan, Mesias yang mereka rindukan untuk bisa bersama-sama terus bersama dengan mereka telah dikuburkan. Namun mereka lupa ada kebenaran firman Tuhan, ada perkataan-perkataan nabi yang mereka pernah dengar, bahwa memang Mesias harus melalui semua proses itu supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan Yesus. Kekecewaan yang dialami oleh kedua orang murid itu dalam perjalanan mereka menuju Emmaus, itu membuat hati mereka, membuat roh mereka, iman mereka mungkin menjadi lemah, menjadi putus asa, menjadi kecewa. Apa yang diharapkan itu tidak terjadi. Dan pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kita memelihara rahasia hati supaya roh kita tetap berkobar-kobar sekalipun di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu saat ini, keadaan yang belum pasti, keadaan yang sepertinya tidak menemukan titik terang. Tapi mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, pelihara terus roh kita, semangat iman percaya kita untuk tetap menyala-nyala, untuk tetap berkobar-kobar. Kita belajar dari dua orang murid Yesus bahwa kebenaran firman pada pagi hari ini ada beberapa rahasia yang harus kita pelajari. Di sini kalau kita lihat ada kalimat yang Yesus ucapkan di ayat yang ke-25, Lukas 24 tadi berkata, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Berarti murid-murid ini pernah mendengar perkataan-perkataan para nabi, mungkin dari pembacaan firman Tuhan, bahwa Mesias itu akan datang kembali, bahwa Mesias itu akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus mengingatkan perkataan itu, makanya ditekankan betapa lamban, betapa bodoh. Kata bodoh dan lamban di sini bukan berbentuk kemarahan atau makian, tapi di sini Yesus menyampaikannya bahwa betapa bodoh. Kenapa sih kok bodoh amat? Kenapa sih kok lamban amat? Bentuk satu kalimat peringatan untuk murid-muridnya bahwa hal ini kan seringkali dibacakan dalam firman Tuhan. Kenapa sih kamu begitu bodoh? Demikian kurang lebih seperti itu. Jadi bukan bentuk kemarahan atau makian, bodoh kamu, tolol kamu, bukan. Tapi bentuk peringatan. Sehingga orang ini atau kedua murid Yesus ini yang diingatkan kembali, kenapa kamu bodoh sekali? Kenapa hatimu lamban untuk percaya? Mengapa hal ini terjadi? Karena hal-hal yang terjadi, mereka mengalami kekecewaan hati. Mereka mengalami patah semangat. Karena apa yang dirindu-rindukan mereka, apa yang mereka harapkan itu tidak terbukti pada waktu itu. Sehingga saya coba menggali kata bodoh di sini itu di dalam terjemahan Alkitab Lama, bodoh itu artinya bantet atau tidak bertumbuh. Jadi kerdil gitu ya, segitu-segitu aja. Bodoh. Nah, bodoh itu bersumber dari apa? Orang bodoh bukan karena dia tidak belajar atau kurang pengetahuan, tapi bisa saja bodoh itu memiliki akibat dari apa? Kekecewaan. Akibat dari rasa hati yang pernah disakiti, dikecewakan atau dilukai, sehingga tidak mau lagi dengar hal-hal baik, tidak mau lagi dengar nasihat, tidak mau lagi dengar perkataan-perkataan atau nasihat-nasihat yang membangun. Nah, ini yang dihadapi oleh para murid, dua murid tadi, bahwa Yesus sampai mengingatkan mereka, kenapa kamu bodoh sekali? Kan sudah baca firman, kan sudah dengar perkataan para nabi, kenapa masih nggak percaya? Kenapa kamu lamban? Jadi rupanya akarnya adalah hati yang kecewa. Hati yang kecewa membuat manusia itu menjadi bodoh, membuat manusia jadi keras hati, membuat manusia jadi lamban untuk percaya. Jangan kita pelihara hati yang bodoh oleh karena kekecewaan yang kita pelihara terus-menerus, seperti apa yang dialami oleh dua orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Dan di sini firman yang mau saya bagikan pada pagi hari ini, bagaimana kita memelihara rahasia hati yang berkobar-kobar. Kenapa murid Yesus setelah Yesus dikuburkan, mereka tidak
segairah seperti dulu, mereka tidak semangat lagi, mereka tidak menyala-nyala lagi rohnya seperti pada waktu mereka bersama-sama dengan Yesus. Hal ini bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mungkin awal-awal kita begitu, pada waktu kita terima Tuhan Yesus, semangat kita menyala-nyala, roh kita berkobar-kobar, sepertinya pengen baca Alkitab dari pagi sampai malam, sepertinya pengen ibadah, ikut kebaktian mulai dari Senin sampai ketemu Senin lagi. Kalau bisa kebaktian setiap hari full, mungkin seperti itu. Tapi begitu berjalannya waktu, begitu ada banyak hal yang mengecewakan hidup kita, maka kekecewaan itu menguasai, mendominasi kehidupan kita, sehingga rohani kita tidak lagi berkobar-kobar seperti pada waktu kita mengenal Tuhan. Atau mungkin roh kita bisa saja berkobar-kobar ketika kita menghadiri satu kebaktian kebangunan rohani. Begitu hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan yang menguatkan iman percaya kita, membakar rohani kita, karena perkataan firman yang begitu berkuasa. Dalam beberapa hari ke depan, setelah ibadah kebaktian KKR itu, kita masih semangat. Namun berjalan waktu mulai kendor. Nah, ini yang harus kita jaga senantiasa Bapak Ibu. Karena roh yang berkobar-kobar, roh yang semangat, orang yang memiliki roh yang semangat, rohani yang berkobar-kobar, dia mampu mengatasi persoalannya. Dia mampu mengalahkan setiap tantangan karena dia tahu bahwa roh itu yang membangkitkan, roh itu yang akan menolong dia, roh itu yang akan mengarahkan dia untuk dia bisa tetap kuat, teguh berdiri dan mempercayai setiap perkataan firman Tuhan. Pagi hari ini saya mau bagikan ada 3 rahasia hati bagaimana kita memelihara roh yang berkobar-kobar. Bagaimana kita bisa memelihara hati yang tetap berkobar-kobar. Sekalipun situasi saat ini belum pasti. Keadaan saat ini nggak tahu akan berakhir sampai kapan. Ada 3 hal yang mau saya bagikan pada pagi hari ini. Mari kita buka firman Tuhan. Untuk poin yang pertama. Untuk memelihara rahasia hati. Memelihara rahasia rohani kita supaya berkobar-kobar. Yang pertama hanya bisa diselesaikan untuk terus kita mengingat apa yang Yesus telah perbuat di dalam hidup kita. Di dalam perjalanan hidup kita, banyak sekali yang Yesus perbuat. Kebaikannya, pertolongannya, jawaban-jawaban doa, kekuatan, kesembuhan. Pasti Bapak Ibu di rumah masing-masing pasti pernah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, poin yang pertama ini yang harus kita ingat, bahwa Yesus pasti di dalam kehidupan kita tuh pernah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan-perbuatan yang baik. Dan itu yang harus diingat. Jangan kita merenungkan hanya hal-hal yang kita hadapi saat ini. Kita renungkan kenapa masalah nggak selesai-selesai. Kita renungkan kenapa doa nggak dijawab-jawab. Tapi kita lupa bahwa Tuhan pernah menjawab doa kita. Kita lupa bahwa Tuhan pernah menyelesaikan, menolong kita, memberkati kita, bahkan membuat perkara-perkara ajaib dalam hidup kita. Sehingga kalau kita ingat, setiap kita menerima roti, tubuh dan darah Yesus atau roti dan anggur perjamuan minggu lalu, ada satu kalimat yang selalu diucapkan ketika hamba Tuhan menuntun kita untuk kita menerima roti atau tubuh dan darah Yesus. Dikatakan bahwa di 1 Korintus 11 ayat 24-25. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, kata peringatan akan aku. Kita harus terus mengingat tentang Tuhan. Kita harus terus mengingat tentang perbuatan-perbuatan yang telah Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Kemudian ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi mari terus-menerus ingat segala kebaikan Tuhan. Renungkan hal-hal yang baik yang Tuhan pernah kerjakan dalam hidup kita. Itu yang akan membuat roh kita akan tetap berkobar-kobar. Karena kalau kita mengingat hal-hal baik, kita akan terus semangat. Kita akan terus mempercayai Tuhan. Kita akan ingat bahwa ada janji Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi poin yang pertama, rahasia memelihara roh yang berkobar-kobar adalah mengingat-ingat tentang kebaikan Tuhan.
mengingat-ingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam Lukas 24 ayat 30-32, kita baca bersama-sama. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil apa? Roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, perhatikan baik-baik di ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ini dia rahasianya. Pada waktu Yesus melakukan perjamuan kudus, maka terbukalah mata rohani mereka. Yang tadinya wajah mereka muram, yang tadinya mereka tidak lagi berpengharapan. Mereka pergi menjauh dari Yerusalem. Karena mungkin hal-hal yang mereka hadapi, mereka tidak bertemu dengan Yesus lagi. Jadi yang pertama yang harus kita pelihara, terus ingat kebaikan Tuhan. Ingat terus perbuatan Tuhan. Dia sudah menyelesaikan seluruh penderitaan kita. Dia telah menyelesaikan seluruh sakit penyakit kita. Dia telah menyelesaikan seluruh kemiskinan kita. Karena dia baik dalam hidup kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bagaimana memelihara rahasia hati. Bagaimana memelihara rahasia roh yang berkobar-kobar. Yang kedua, ingat baik-baik. Di dalam Lukas tadi yang kita baca, ayat Lukas 24. Di ayat yang ke-27 kita baca kembali. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yang kedua, untuk memelihara atau menjaga rahasia roh kita supaya tetap berkobar-kobar, yaitu ketika kita menjadikan firman Tuhan konsumsi utama di dalam kehidupan kita. Ketika firman Tuhan menjadi prioritas di dalam hidup kita, firman itu menjadi energi positif, energi yang membawa kuasa di dalam hati kita, di dalam roh kita. Setiap keraguan, kebimbangan, ketakutan, kecemasan, ketika kita menjadikan firman konsumsi utama di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka firman itu akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Jadi poin yang kedua, jadikan firman Tuhan konsumsi penting dalam kehidupan Bapak Ibu. Karena firman itu mendatangkan energi yang positif. Karena firman Tuhan itu mendatangkan energi yang membangkitkan rohmu untuk tetap mempercayai Tuhan. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan ya dan amin. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena firman itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Jadi yang kedua, jadikan firman Tuhan konsumsi penting, bukan yang lain. Bukan perkataan-perkataan atau berita-berita yang kita dengar. Itu nanti. Awali dulu pagimu, awali dulu harimu dengan firman, bukan berita-berita. Oh, corona bisa menular melalui udara, corona bisa menular melalui ini, itu, segala macam. Firman Tuhan dulu. Utamakan firman Tuhan dulu. Maka setiap energi negatif itu tidak akan mampu menguasai pikiran kita, tidak akan mampu menguasai roh kita. Ketika firman berkata bahwa Allah menjadi pelindung kita, Allah menjadi perisai kita, Allah menjadi kota benteng kita, firman itu yang akan membuat roh kita tetap berdiri teguh. Sekalipun ada berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang membuat pengharapan kita lemah atau putus asa. Tapi ketika firman menjadi konsumsi dalam hidup kita, firman Tuhan menjadi makanan penting dalam kehidupan rohani kita, maka engkau akan tetap memiliki roh yang berkobar-kobar. Enggak akan pernah takut dengan keadaan. Enggak akan pernah takut dengan keadaan saat ini yang tidak menentu. Enggak akan pernah takut tentang masa depanmu. Tidak akan pernah takut tentang anak-anakmu ataupun hal-hal di depanmu, pekerjaanmu, usahamu, keluargamu, rumah tanggamu. Karena firman yang tiap hari menjadi prioritas dalam hidupmu, itulah yang akan membawa engkau naik, bukan turun. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, bagaimana memelihara rahasia
roh kita supaya tetap berkobar-kobar. Yang ketiga, mari kita baca Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang ketiga, jangan beri ruang bagi kemalasan. Orang yang kecewa cenderung jadi malas. Orang yang putus asa cenderung jadi tidak memiliki gairah lagi. Karena hatinya sudah dikuasai oleh kekecewaan, kemalasan, tidak ada semangat lagi. Dan buang jauh-jauh. Alkitab berkata, Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Berarti jangan pernah sekali-kali memberi ruang kemalasan yang menjadikan kerajinanmu kendor. Kerajinanmu untuk baca firman, kerajinanmu untuk mempercayai Tuhan, kerajinanmu untuk berdoa. Karena apa? Kemalasan. Kita udah memberi ruang kemalasan. Kemalasan itu bukan berarti tidak saja bicara tentang kita tidur-tiduran di rumah, tapi ketika kita menolak untuk melakukan hal baik, ketika kita menolak untuk rajin berdoa, untuk menjaga intensitas, untuk menjaga ketekunan kita, ketika kita menolak itu, kita menjadi pribadi yang malas. Jadi jangan beri ruang untuk kemalasan menguasai hidupmu. Karena untuk memulai lagi, ketika kemalasan itu menguasai hidupmu, ketika engkau ingin lagi memulai sesuatu yang baru, itu perlu proses yang luar biasa. Jadi sementara ini, ketika sekarang saat-saat seperti ini, mari terus bangun rohmu. Ini kesempatan yang luar biasa untuk kita memelihara rohani kita. Karena kita tidak melakukan banyak hal, kita hanya tinggal di rumah, kita hanya berputar-putar saja di rumah. Selain tubuh kita atau jasmani kita semakin sehat, imun tubuh kita semakin bertambah, mari kita tingkatkan imun rohani kita. Kurangi aktivitas-aktivitas duniawi kita, perbanyak aktivitas-aktivitas rohani kita, karena inilah waktunya. Bukan kebetulan saat-saat ini corona ada di seluruh dunia. Buat orang percaya, inilah waktu yang menguntungkan buat kita untuk membuat imun rohani kita semakin kuat, semakin berkobar-kobar roh kita. Dan 3 hal pada pagi hari ini yang saya bagikan, biar boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian, supaya di masa-masa kita menanti, di masa-masa kita menunggu, bangsa kita dipulihkan, kita bisa memiliki roh yang tetap terjaga, roh yang tetap berkobar-kobar, roh yang tetap bersemangat. Karena orang yang semangat mampu mengalahkan kota. Orang yang bersemangat mampu mengalahkan persoalannya. Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama tundukkan kepala, kita lipat tangan kita minta Roh Kudus untuk terus memelihara roh kita, mengingatkan kita untuk kita mengingat setiap kebaikan yang Tuhan pernah buat dalam hidup kita. Dan minta Tuhan kuatkan kita untuk kita menjadi pribadi yang memiliki prioritas atau konsumsi pribadi. Konsumsi rohani kita adalah firman di atas segalanya. Dan minta Tuhan untuk kita menjadi pribadi yang rajin, pribadi yang semangat. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Biar roh yang sudah Kau berikan kepada kami bisa memelihara roh yang ada Tuhan. Supaya rohani kami tetap berkobar-kobar. Rohani kami tetap bersemangat di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menjanjikan ini Tuhan. Namun kesempatan pada bulan-bulan ini Tuhan, kami ingin membuat rohani kami semakin sehat, imun rohani kami semakin kuat. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap firman yang sudah kami sama-sama mendengarkan, supaya firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi firman ini menjadi perenungan penting dalam hidup kami. Terpujilah Bapa, inilah syukur kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.